Hai, namaku Feby. Ini kisahku tentang aku menerima Yesus di hidupku. Broken Home. Ya, aku hampir mengalaminya. Dulu, aku bisa dibilang adalah orang yang paling bahagia, di mana apa yang aku mau pasti selalu diberikan. Aku minta HP dibelikan, minta ganti HP dibelikan lagi. Begitu juga kalau beli laptop. Uang jajan ke sekolah tidak pernah di bawah 10.000, paling di atas 20.000. Intinya orang paling bahagialah. Ketika SD kelas 6 aku pernah minum minuman yang rasanya aneh menurutku di kamar orang tuaku. Tapi aku anggap biasa saja karena aku tahu itu adalah air untuk diminum. Sepulang sekolah, aku bertanya pada mamaku, "Ma, tadi malam aku minum minuman yang rasanya aneh," kataku. Dan mamaku berkata, "Jangan diminum lagi." Aku tidak bertanya itu minuman apa, tetapi intinya mamaku melarangku meminumnya lagi. Masa SD pun berlalu. Saat kelas 1 SMP, aku dengan keluargaku pindah rumah. Kami diberikan rumah pemerintahan dan kami tinggal di sana. Hingga akhirnya kejadian yang sama kembali terulang. Saat tengah malam tiba, aku kehausan. Lalu aku melihat botol di atas meja ruang tamu, dan aku kembali meminumnya. Kemudian, aku teringat kejadian saat SD, saat aku meminum air yang rasanya aneh. Tapi aku tetap meminumnya karena terlalu haus. Kejadian itu terus berlanjut, namun aku tidak merasakan apa-apa. Waktu terus berjalan. Hampir setiap hari kedua orang tuaku bertengkar. Tapi aku tidak tahu apa yang mereka ributkan, dan itu membuatku pusing. Setiap papa pulang kerja, dia selalu saja bertengkar dengan mama. Dan akhirnya aku menegur mereka. "Bisa diam gak sih?" teriakku. Tengah malam aku terbangun karena mendengar suara kedua orang tuaku yang sedang bertengkar dengan nada yang keras. Aku mendengar semuanya. Jadi, selama ini air yang aku minum adalah sabu-sabu yang sering diletakkan sembarangan oleh papaku. Aku mulai stres karena orang tuaku bertengkar hebat. Mamaku dan adikku memutuskan untuk pergi dari rumah, menghindari pertengkaran dengan papaku. Sedangkan aku tetap bersama papaku, dan aku menyalahkan Tuhan. "Kenapa ini harus terjadi padaku, Tuhan? Apa ada yang salah denganku?" kataku sambil menangis. Keesokannya di sekolah, teman sekelasku bertanya, "Kamu kenapa?" Dan aku menjawab, "Bagaimana caranya aku menghilangkan stres? Hampir setiap hari aku merasa seperti ini." Temanku pun langsung menunjukkan beberapa obat, dan aku tidak tahu itu obat apa. Dia hanya bilang bahwa obat ini dapat menenangkan pikiranku, dan dia memberikannya secara cuma-cuma. Dan aku pun mencobanya hingga ketagihan. Dan esok harinya, aku kembali memintanya. Tetapi dia berkata, "Obat ini tak lagi gratis. Belilah padaku, maka aku akan memberikannya." Karena aku merasa butuh, aku terus membelinya. Dalam waktu 2 minggu, aku kedapatan guru mengkonsumsi obat ini. Aku pun dipanggil ke ruang guru. Orang tuaku juga dipanggil ke sekolah. Untungnya aku tidak dikeluarkan dari sekolah. Aku hanya menerima skor selama beberapa hari untuk menenangkan pikiranku. Sesampaiku di rumah, papaku marah besar. "Kenapa kamu mengkonsumsi narkoba? Papa tidak pernah mengajarimu seperti ini," kata papaku. Padahal aku seperti ini karena perbuatan mereka. Aku pun menangis karenanya. Beberapa tahun kemudian, adikku pun lahir. Dan aku percaya bahwa adikku adalah alasan kenapa orang tuaku tidak jadi bercerai. Tetapi entah kenapa, aku merasa hatiku masih rapuh. Saat di bangku SMA, aku sudah menjauhi narkoba.
Tetapi aku tetap melakukan pergaulan bebas, di mana aku meminum minuman keras, merokok, dan sering pulang malam. Semua itu kulakukan sampai kelas 2 SMA. Aku punya seorang teman pria bernama Rudy. Dia tahu semua perbuatan burukku, karena aku sering bercerita tentang pergaulanku. Rudy pun menasihatiku, "Kamu pikir yang kamu lakukan itu benar?" Aku pun membalas perkataannya, "Menurutku benar, karena itulah kesenangan yang aku cari." Rudy kembali mengingatkanku, "Kalau kamu percaya Tuhan itu ada, tinggalkanlah semua itu. Tuhan telah menciptakanmu dengan begitu sempurna, tapi kamu malah merusaknya. Aku yakin Tuhan pasti masih menerimamu dan akan memperbaiki hatimu yang rapuh." Sesampaiku di rumah setelah pulang sekolah, aku mulai merenungkan perkataannya kemudian menangis. "Tuhan, mengapa Engkau masih memberikanku kesempatan untuk hidup di dunia ini? Padahal aku sudah menyakiti hatimu, Tuhan. Kenapa Engkau tidak menghukumku saja?" ucapku. Saat aku tertidur di malam hari, aku bermimpi bertemu dengan Yesus. Namun aku tidak dapat melihat wajahnya karena terlalu bercahaya. Kata Yesus dalam mimpiku, "Kau telah menyakitiku, anakku." Dia terus mengulang kata-katanya dan aku hanya bisa menangis dalam mimpiku hingga aku tidak bisa terbangun dari tidurku. Mulai saat itu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku harus berubah karena mimpi itu sangat menakutkan bagiku. Saat duduk di bangku kuliah, aku mengikuti ibadah gabungan dengan kampus lainnya. Ketika salah satu senior kami sedang menyembah, aku kaget karena dia menyembah dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Kemudian tubuhku bergetar begitu hebat. Senior itu pun mendatangiku dan memegang kepalaku sambil berkata, "Tuhan telah mengampuni dosa-dosamu. Meskipun engkau sering menyakitinya, Dia tetap setia mengampunimu sampai kapanpun." Tanpa sadar aku menangis begitu kuat dan saat itu aku menerima Yesus di dalam hati dan kehidupanku. Satu hal yang menjadi pesanku untuk kalian yang mendengar kisahku. Seburuk apapun kamu, sehancur apapun hatimu, Tuhan Yesus akan tetap merangkulmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. So set me on fire.